Sahabat rumah belajar, bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, apakah termasuk kiamat? Tergolong kiamat besar atau kecilkah peristiwa-peristiwa bencana tadi? Temukan jawabannya di video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, berjumpa dengan saya Deswantoro. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan topik ketika bumi berhenti berputar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita lalui pada mata pelajaran hari ini yaitu sedangkan tujuan pembelajarannya. Sahabat rumah belajar, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, ia mengeluarkan material-material berupa batu-batuan kecil maupun besar, kemudian awan panas. Awan panas ini jika terkena oleh makhluk hidup ataupun batuan-batuan yang menimpa permukiman, maka bisa dipastikan makhluk hidup dan permukiman itu akan hancur, akan lumpuh perekonomiannya juga. Sahabat rumah belajar, peristiwa itu adalah termasuk kiamat sughra atau kiamat kecil bagi manusia. Sahabat rumah belajar tahu apa tidak apakah yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Sahabat rumah belajar, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya yang didahului dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hari kiamat ini terjadi ketika bumi, matahari, planet, dan bintang-bintang tidak berputar lagi di porosnya. Mereka saling bertabrakan satu sama lain sehingga hancurlah alam semesta beserta dengan isinya. Sahabat rumah belajar, kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubro, kiamat besar. Tahukah sahabat rumah belajar apakah yang dimaksud dengan kiamat sughra atau kiamat kecil? Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah peristiwa di mana makhluk hidup seperti kita manusia bisa mengalaminya kapan saja dan di mana saja. Kiamat sughra terdiri contohnya adalah bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa terjadi karena pengaruh faktor alam maupun karena ulah tangan dari manusia. Sebagai contoh, ketika kita berkendara, kita tidak hati-hati, maka yang terjadi adalah kecelakaan dan itu adalah contoh kiamat. Kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian adanya penebangan pohon di hutan secara tidak terkendali mengakibatkan tanah longsor, serta membuang sampah di sembarangan seperti di selokan atau di sungai, itu membuat aliran sungai menjadi terhambat, kemudian akan menimbulkan banjir. Itu juga termasuk kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubro, sahabat rumah belajar, adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, baik makhluk hidup yang ada di dunia. Bumi, planet, bulan, bintang, matahari akan hancur, tidak tersisa. Ketika peristiwa hari kiamat itu terjadi, manusia akan binasa dan kemudian dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagi manusia yang memiliki amalan baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan hadiah berupa surganya Allah. Sedangkan manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka neraka sudah menantinya. Mau kemanakah kita? Surga atau neraka? Tentunya surga yang akan kita peroleh apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat rumah belajar, kita harus meyakini
iman kepada hari kiamat sesuai dengan rukun iman yang kelima. Kita harus yakin dengan sesungguhnya bahwa kiamat pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang tahu. Demikian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.